Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat kita semua kaum muslimin yang menjalankan puasa. Semoga puasa kita diberikan kelancaran dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di episode kali ini kami punya kisah nyata misteri atau mistis yang sangat aneh dan juga langka atau unik, pemirsa, yang masih dialami sama saudara saya sendiri, pemirsa. Kami tidak akan menyamarkan namanya adalah Asep, pemirsa. Dan pengalaman ini dialami ketika beliau berusia 17 tahun, pemirsa. Sekarang beliau sudah 29 tahun. Jadi beliau mengalami hal aneh ini ketika berusia 17 tahun, pemirsa. Kenapa ceritanya kami anggap aneh atau unik atau menarik, pemirsa? Karena beliau mengalami di saat berusia 17 tahun itu, saat tidur beliau nyalindur, pemirsa. Kalau orang Sunda disebutnya nyalindur, pemirsa, atau berjalan sendiri sedangkan matanya tertutup atau matanya sedang tidur tanpa kesadaran, pemirsa. Jadi beliau itu berjalan sendiri sekitar jam 1 malam, pemirsa. Beliau berjalan sendiri ke hutan, pemirsa. Padahal hutannya sangat jauh sekali, pemirsa. Memang keseharian beliau itu memang suka yang namanya mistis, pemirsa. Beliau itu suka hal-hal mistis kayak gitu, pemirsa. Jadi mau film ataupun majalah atau apapun cerita tentang misteri pasti dia sangat suka sekali. Nah, pemirsa, jadi kejadiannya itu waktu dia tidur, dia nyalindur. Ini kami ceritakan setelah beliau sadar dan setelah beliau tersadar dari tidur, dari berjalan saat tidurnya itu. Dan beliau saat berjalan ke salah satu hutan yang cukup jauh, dan di hutan tersebut beliau tiba-tiba duduk melihat perkampungan yang sedang mengadakan hajatan, pemirsa. Jadi seperti yang sedang hajat, pemirsa. Jadi banyak warga di situ yang sedang memasak, pokoknya sedang aktivitas hajat, pemirsa. Namun beliau tidak mengetahui hajat apa. Beliau tidak sempat mengetahui karena beliau pun tidak bisa bertanya, karena katanya orang-orang di tempat tersebut tidak kenal, pemirsa. Tidak ada yang kenal sama sekali. Nah, pemirsa, jadi anehnya, yang bikin anehnya itu beliau itu nyalindur itu malam hari, pemirsa. Malam hari sekitar jam 1, pemirsa. Namun setelah sampai ke lokasi yang sedang hajatan itu siang hari, pemirsa. Itu yang anehnya, pemirsa. Jadi beliau itu terus berjalan, katanya terus berjalan, namun tidak merasakan capek, tidak merasakan lelah. Padahal perjalanannya sangat jauh sekali, pemirsa. Dari letak rumahnya ke hutan tersebut itu jauh, pemirsa. Dia berjalan terus tanpa kesadaran, pemirsa. Beliau saat jalan itu tidak sadar, pemirsa. Beliau hanya sadar setelah sampai ke lokasi, pemirsa. Tiba-tiba beliau itu membukakan mata, katanya, karena mendengar keramaian sekali, banyak warga yang sedang berbicara, yang banyak yang sedang bercerita. Dan saat membuka mata, beliau sangat kaget, pemirsa, melihat perkampungan, dan di salah satu rumah atau di tempat tersebut sedang mengadakan hajatan, pemirsa. Ramai sekali, pemirsa. Ada yang sedang menari-nari, katanya, dengan musik gamelan. Ada yang sedang makan-makan, ada yang sedang masak, dan lain sebagainya, pemirsa. Nah, Asep tersebut, ya, beliau tersebut, dia memperhatikan tanpa berkedip. Beliau belum menyadari, belum sadar kalau beliau itu sedang di alam gaib, maksudnya begitu, pemirsa. Jadi beliau itu tetap memperhatikan sekeliling. Beliau belum sadar kalau dirinya itu sedang di alam gaib atau dipengaruhi hal gaib, pemirsa. Jadi beliau terus memperhatikan aktivitas yang sedang hajatan, pemirsa.
Dan pemirsa, entah beberapa lama beliau melihat atau memperhatikan aktivitas yang sedang hajatan itu, tiba-tiba pemirsa ada orang yang mendekati beliau, yang mendekati Asep, datang dan mengajak makan katanya untuk prasmanan pemirsa. Asep pun tidak menolak, Asep pun menurut, lalu Asep pun mengikuti beliau. Orang yang mengenal Asep katanya pemirsa, namun setelah beliau sadar orang tersebut memang sudah meninggal pemirsa. Nah pemirsa, jadi beliau pun ikut makan di tempat prasmanan pemirsa, di tempat yang punya hajatan tersebut beliau makan, dan berbagai macam makanan tersedia pemirsa, dari mulai sate katanya, karena memang Asep kesukaannya sate, jadi Asep mengambil sate yang banyak pemirsa. Nah lalu Asep disuruh membawa cindera mata pemirsa, kalau zaman sekarang disebutnya cindera mata, kenang-kenangan pemirsa dari orang hajatnya. Jadi setelah makan Asep disuruh membawa cindera mata, suatu barang yang menarik, dan Asep pun mengambil pemirsa, mengambil berupa semacam keris namun berbentuk kujang pemirsa. Setelah beliau mengambil cenderamata tersebut, beliau pun pulang pemirsa. Dan anehnya tiba-tiba saat pulang beliau tidak ingat lagi, tidak ingat apa-apa saat pulang, dan tiba-tiba sudah berada di tempat tidurnya lagi, dan beliau terbangun dan merasa cemas serta kaget dengan apa yang baru saja beliau alami pemirsa. Beliau melihat ke jam dinding, sudah hampir jam 3 pemirsa. Hampir jam 3 beliau hanya diam di tempat tidur, terus beliau keluar. Beliau melamun pemirsa karena mungkin kaget dengan apa yang barusan terjadi. Dan keesokan harinya pemirsa, beliau menceritakan semuanya kepada bapaknya. Namun bapaknya dan ibunya juga tidak percaya akan hal yang dialami Asep pemirsa, anaknya itu. Jadi meskipun Asep meyakinkan kalau Asep mengalami hal itu ke hutan, melihat orang yang hajatan dan makan di tempat orang hajatan itu, namun orang tuanya tetap tidak percaya pemirsa. Nah Asep baru sadar, karena orang tuanya tidak percaya, Asep baru sadar kalau Asep mengambil cenderamata yang berupa keris atau kujang pemirsa. Lalu Asep mengambil di saku jaketnya katanya, karena disimpan di saku jaket. Lalu Asep ambil dan Asep perlihatkan barang tersebut ke bapaknya. Dah disitulah bapaknya mulai heran pemirsa, mulai heran. Lalu bertanya ke orang pintar pemirsa, bertanya ke orang pintar atau ke orang-orang berilmu, dan ternyata orang pintar juga mengatakan kalau memang benar ini adalah senjata dari alam gaib pemirsa. Asep dan keluarganya sangat heran dan bertanya-tanya kenapa bisa terjadi begitu, dan kenapa Asep sampai mengalami hal itu pemirsa. Dan seiring berjalannya waktu pemirsa, Asep pun semakin dewasa. Lalu Asep sekarang alhamdulillahnya bisa mengobati orang sakit, meskipun tidak semua penyakit bisa diobati sama Asep, namun setidaknya Asep bisa membantu keluarga yang sakit, baik itu yang sakit sakit medis ataupun non medis. Asep bisa menyembuhkannya pemirsa. Itulah mungkin pengalaman spiritual Asep saat dibawa jalan ke hutan, menyaksikan pemandangan yang sedang hajatan, lalu makan dan diberikan kenang-kenangan atau mengambil kenang-kenangan benda tersebut. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami masih saudara kami Asep. Semoga jadi pembelajaran, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya pemirsa. Namun kita selalu positif segala hal yang terjadi kepada manusia, namun tetap Tuhanlah yang menentukan segalanya pemirsa.
Jangan lupa pemirsa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe pemirsa, biar channel kami bisa berkembang. Kami sekarang mau turun dari sini untuk pulang pemirsa. Dan jangan lupa terus berpikiran positif, terus bersyukur, dan terus menjalankan puasa. Semoga puasa kita selalu diterima pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.